Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini apa kalian semua? Tidak. Dah. Berapa orang tidak hadir? Nah. Ya, ada 6 orang. Baik. Nanti jangan lupa ingatkan teman-temannya untuk selalu hadir ke sekolah. Ya, dan senantiasa menjaga kesehatan agar tidak sakit. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Dalam hati saja. Untuk belajar karena kita berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, ya, Bapak minta berdiri dulu. Kita akan coba untuk persidangan dulu. Ini kita akan melakukan gerakan melatih konsentrasi. Judulnya marilah menari, ya. Jadi kalau bilang marilah berarti tunjuk dada. Kalau menari berarti putar tangan. Di atas tunjuk ke atas. Menara untuk segi. Kalau di dalam itu menara. Kalau merana itu sambil itu di pipi, ya. Siap ya? Tahu lagunya? Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah merana di dalam menara, di dalam menara. Marilah merana. Oke, siap ya? Satu, dua, tiga. Marilah menari di atas menara. Marilah menari, marilah merana di dalam menara, di dalam menara. Marilah merana. Oke, karena kita duduk kembali, ya. Sekarang sudah mulai muncul, sudah mulai berseri-seri wajahnya, masih sudah mulai dalam pelajaran. Baik, pertama Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk supaya kita tahu kenapa kita mempelajari bab ini, ya. Jadi kita mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif atau pandangan Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Ada 1. Poinnya ada 5. Itu ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kita menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Yang pertama, yang kedua, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proaktif itu berarti kita harus ingat terhadap apa saja pelanggaran yang terjadi di depan mata kita khususnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita akan mempelajari hidup berbangsa dan bernegara, bukan hidup individualis, ya. Terakhir, kita akan menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu ya tujuan pembelajaran. Jadi sampai kita bisa menganalisis mana yang pelanggaran, mana yang bukan, ya, menurut perspektif Pancasila. Baik, kita akan mengulang dulu, ya, apa itu yang menjadi istilah-istilah dasarnya. Ada yang namanya hak, ya. Apa itu hak? Sesuatu yang kita miliki. Nah, berarti
yang kita miliki, apakah dalam mendapatkannya boleh dipaksa? Boleh diminta? Boleh. Boleh direbut tidak? Tidak. Nah, tidak. Artinya hak kita itu tidak boleh direbut. Kalau direbut itu namanya pengingkaran kewajiban. Itu yang disebut pengingkaran kewajiban atau pelanggaran. Nah, ya. Apakah hak ini bisa diwakilkan? Bisa diwakilkan? Hak, misalnya hak mendapatkan bansos, apakah bisa diwakilkan? Bisa. Nah, tapi kalau hak bisa diwakil? Nah, selanjutnya ada hak yang tidak bisa diwakilkan, yaitu hak asasi manusia. Sifatnya seperti ini tapi melekat. Kalau melekat berarti tidak bisa diwakilkan. Nah, contohnya adalah hak hidup. Apakah hidup kita bisa diwakilkan? Kalau kita sudah meninggal, apakah kita masih hidup? Tidak bisa. Itu namanya hak asasi manusia. Hak memperoleh keturunan. Apakah anak kita bikin anak bisa diwakilkan? Tidak bisa, ya gitu. Maka itu harus masuk dalam hak asasi manusia. Hak memperoleh pendidikan. Apakah orang yang sekolah kita yang pintar? Tidak. Untuk jadi kita pintar, kita yang harus sekolah. Masuk hak dan hak asasi manusia. Baik. Kemudian ada istilah ini Pancasila. Karena kita sedang membahas Pancasila, maka istilahnya Pancasila. Pancasila itu ada 3 pengertian, ya, secara dasar, secara instrumental, dan secara praktis. Kalau secara dasar, menghafalnya gampang, tinggal hafal kata pertama dari setiap poin Pancasila. Maka muncullah istilah ke-1 Ketuhanan. kedua Kemanusiaan. 3 Persatuan. 4 Kerakyatan. dulu 5 tadi Keadilan. disebut nilai dasar Pancasila. Maka yang kedua adalah nilai instrumental. Dasar sudah ada, dasar instrumental. Nilai instrumental ini adalah konsep yang menjunjung nilai-nilai dasar itu terlaksana. Jadi setiap apapun yang mendukung konsep 5 dasar ini, maka itulah disebut pengertian instrumental. Contoh, sila ke-1 itu akan berkaitan dengan sila ke-2. Jika seorang berketuhanan yang Maha Esa, maka idealnya dia akan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jika setiap orang punya adab, maka timbullah persatuan. Jika persatuan terbentuk, maka kerakyatan akan stabil, ya, akan bijaksana. Dan terakhir, kalau kerakyatannya stabil, yang memimpinnya baik, maka akan timbul keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu yang disebut instrumental. Dan terakhir, nilai praktis. Praktis ini nilainya maksudnya adalah nilai di mana Pancasila itu menjadi pedoman hidup warga negara. Jadi bisa langsung diterapkan. Itu saja pengertiannya, ya. Paham? Baik, kalau paham, itu istilah-istilah yang Bapak sampaikan. Kemudian kita akan membentuk kelompok. Kita akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif Pancasila. Silakan dibentuk kelompoknya 4-5 orang. Boleh langsung berbagi aja, ya. Pak akan bagikan lembar kerjanya. Silakan duduknya berkelompok dulu, ya. Menghadapnya buka dulu bakunya. Silakan. Itu ada 2 halaman. Silakan dibuka halaman pertama dulu. Nah, Bapak sudah memberikan di halaman pertama itu ada contoh penyimpangan, ya, dan kasus realnya seperti apa. Baik, Bapak minta bacakan ini kelompok 1, 2, ya, Ajis 2, ini 3, 4, 5, ya, 5 kelompok, ya. Baik, bacakan kelompok 1 poin pertama. Sila ke-1 apa contoh penyimpangannya? Kenapa? Tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Nah, itu yang pertama, contoh penyimpangannya tidak ada sifat toleransi kepada sesama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berketuhanan. Sejauh mana toleransi umat beragama? Coba ingat tadi surat Al-Kafirun. Maklum dinunggu. Apakah kita boleh bertoleransi kalau gotong royong? Boleh
mengatasnamakan agama. Nah, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, ya. Kemudian yang ketiga apa? Kerusakan tempat ibadah. Kerusakan tempat ibadah, ya. Ada lagi? Sudah. Nah, oke. Baik, sekian dari Bapak ya. Terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.